Ya kita dibimbing untuk mencintai negara lain daripada dibimbing untuk mencintai tanah kita sendiri, budaya kita sendiri, bangsa kita sendiri. Mungkin dari saya, jadi tadi itu sempat diskusi Bung Gusti sama Bapak mengenai kebudayaan awal itu. Jadi Bapak tadi sempat mendefinisikan bahwa budaya itu sangat penting. Kenapa mengatakan seperti itu? Saya juga sependapat dengan Bapak, karena menurut saya itu penting sekali. Apalagi tadi yang diceritakan itu soal perilaku ya Pak ya. Kalau dulu itu budaya itu sangat penting karena dulu kita bisa merasakan bahwa orang yang lebih tua kita harus hormati. Jadi saya juga alami seperti itu ya Pak ya. Karena menurut saya itu mungkin suatu saat ini budaya itu akan hilang. Itu karena saya juga bisa merasakan bahwa zaman sekarang itu nggak seperti zaman yang dulu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak juga bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu saat budaya ini dari masa ke masa akan hilang gitu Pak? Ya kalau kita nggak merawatnya, sesuatu yang nggak kita rawat pasti akan hilang. Jadi yang bisa merawatnya cuma kita. Kalau kita disodorin oleh film-film barat yang memanggil bapaknya selain Dedi adalah nama langsung, terus masa kita yang dari timur ini juga karena tontonan kita sering seperti itu, manggil bapaknya James juga, hey James. Terus kita besok pulang ke Manggarai juga begitu. Bapak kita yang bernama Agustin kita panggil, hey Tin, sini. Kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan kita aja di Surabaya kan memanggil seorang yang mungkin profesinya mungkin lebih rendah, katakanlah tukang becak atau mungkin bakso, mungkin ya itu ya. Bukan aku merendahkan profesi itu. Itu aja masih kita panggil Mas kan, atau Cak, atau Pak. Benar, Pak. Pak, sini Pak. Iya. Karena itu sudah budaya seharusnya. Terus kita disodorin oleh film-film semacam itu, yang dari barat notabene memanggil orang tuanya dengan namanya, nama kecilnya atau nama sehari-hari. Dan bagi mereka itu biasa, karena mungkin mereka tidak berbudaya seperti semacam kita. Leluhurnya nggak akan mengajarkan sedetil kita. Terus kita tiru, karena kita anggap, keren ya yang dari sana ya. Habis sudah. Jadi yang merawat budaya itu sendiri ya kita-kita lah. Berarti budaya itu bisa hilang karena ada faktor ya Pak ya, dari budaya lain begitu Ya, Pak itu ya? tadi salah satu contohnya dari yang kita sering tonton gitu. Anda bilang film-film Amerika itu film-film yang hebat, merdeka Iya gitu. Pak. Tapi kenyataannya di film Amerika kan selalu ada tampil bendera Amerika. Dan tanpa kita sadari kita sudah di alam bawah sadar kita sudah mencintai bendera itu, warna-warni itu, mulai dari Kapten Amerika, film superhero dan sebagainya. Sadar nggak kalau di situ itu bendera Amerika terus? Dan itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itu budaya. Iya Pak. Nah, kalau di film Indonesia, kapan sih film Indonesia ada yang merah putihnya? Atau sinetron Indonesia terus ada warna merah putihnya? Semacam grup band Amerika kalau mentas, walaupun cuma celana kolornya tetap aja warnanya warna bendera Amerika. Mungkin sih ada ya Pak, tapi dalam jangka penayangannya itu tidak terlalu ini untuk di publik atau secara besar-besaran begitu Pak. Ya itu tadi, kita tanpa sadar kita sudah dimasuki oleh anasir-anasir yang semacam itu tanpa kita sadari. Semacam Rambo di Amerika. Film Rambo itu begitu dahsyat ketika zamannya. Mungkin zaman kakak-kakak ini juga masih mengenal Rambo yang diperankan Sylvester Stallone. Mengapa cuma ada seorang Rambo? Karena prajurit Amerika yang lainnya tidak mau kalau dia harus terjun ke Vietnam tanpa alat. Tapi beda dengan di Indonesia. Semacam Nanggala kemarin. Karena seluruh tentara Indonesia ini walaupun tanpa alat, mereka rela untuk mengorbankan dirinya. Seluruhnya Rambo loh, Mas. Hebat berarti orang Indonesia tentaranya. Ya karena sudah terbukti kan dari pertempuran sekutu aja yang tidak ada lawannya di dunia, mereka berani lawan itu kok. Walaupun di Surabaya.
Walaupun nanti yang meninggal dari pihak sekutu cuma 3.000, sementara kita 30.000, tapi bukan berarti mereka menyerah. Itu kan juga karena produk budaya juga. Iya. Mungkin ada tambahan juga, Pak. Mungkin ada tambahan dari saya kalau soal itu tadi Pak ya, ada faktor dari budaya lain begitu Pak ya. Jadi soal suatu ketika budaya kita akan hilang. Mungkin ada faktor dari budaya kita sendiri itu Pak, yang menyebabkan suatu saat budaya kita akan hilang begitu. Maksudnya Kakak Rudi ini budaya kita hilang dari jalur mana dulu? Kalau yang tadi dijelaskan itu kita lebih ke pengaruh dari budaya lain. Mungkin ada faktor dari negara kita atau budaya kita begitu Pak. Ya kita dibimbing untuk mencintai negara lain daripada dibimbing untuk mencintai tanah kita sendiri, budaya kita sendiri, bangsa kita sendiri. Contohnya dalam alam bawah sadar kita sudah dibimbing untuk seandainya istri saya bule gitu asik sekali, daripada harus beristrikan para pengasuh kuda dan sebagainya. Itu kan muncul karena memang ada dorongan-dorongan dari pihak luar untuk menampilkan itu. Karena bule seakan-akan itu cantik semua, nggak ada yang cacat. Padahal kalau kita datang ke sana juga yang nggak cantik, yang gembrot-gembrot juga jauh lebih banyak daripada yang di film-film. Tapi kan itu propaganda juga. Propaganda itulah yang tanpa kita sadari bisa menghapuskan budaya-budaya dalam pikiran kita. Karena dulu budaya kita jangankan untuk melihat orang bokep, menguping dari kamar orang yang lagi berhubungan suami istri karena mereka memang suami istri, itu tabu sekali. Tapi dengan berdirinya teknologi dan tanpa sadar kalau kita terjajah pada pemikiran mereka, ya orang-orang mereka lah yang membuat produksi film-film dewasa macam begitu. Dan kita menggemarinya. Bodoh banget. Moralitas kita tergerus tanpa kita sadari loh. Budaya kita hilang tanpa kita sadari loh. Karena kita anggap asik ya, mungkin memang asik mungkin pada sebagian orang tertentu. Tapi tanpa kita sadari, sudah kita tidak mentabukan lagi hal-hal tadi. Nah itu kalau terbawa ke kampung kita terus ada saudara kita menikah, maka kita akan berlomba-lomba untuk mengupingnya. Ini menarik Pak. Kalau menurut saya semua karakter atau hilangnya budaya itu tidak terlepas dari suplai pendidikannya kita ini yang sudah sudah dibuat secara sistematis untuk kita lebih terarah ke sistem yang orang-orang yang dibuat ini Pak. Tapi pertanyaannya begini Pak, ini kan sudah Indonesia sudah merdeka 70-an tahun. Berani nggak bangsa Indonesia kembali merubah sistem sistem pendidikan itu kembali supaya kita betul-betul lebih mencintai tanah air ataupun kebudayaan kita. Karena kalau kita lihat kan masih sistem kita atau pendidikan kita itu masih peninggalan penjajah yang notabene yang hanya diberi pengetahuan dengan tujuan untuk memudahkan mereka untuk kita sebagai pekerja. Kita sebagai pekerja. Maka saya tanya dulu sama Mas Yonas kalau begitu. Kemerdekaan bangsa, kemerdekaan negara Indonesia. Sebelum saya jawab, saya berhak untuk bertanya sama Mas Yonas, sudahkah Anda merasa merdeka? Kalau menurut saya belum secara secara kemerdekaan setiap individu atau masyarakat seluruh Indonesia menurut saya belum. Tapi untuk secara sistem atau secara ketatanegaraan kita mungkin sudah merdeka, namun secara setiap individu itu belum merdeka karena masih banyak orang atau masyarakat sejauh ini belum bisa mengakseskan pendidikannya, belum ada yang bisa mendapatkan makanan sehari-hari.
Ya memang kenyataannya begitu, karena kalau saya sebagai orang awam, wah ini maaf ya, aku jawabnya nggak berani lebih luas, karena sebagai orang awam aja yang melihat kemerdekaan itu sesuai dengan lagu 17 Agustus tahun 45, kalau kita nyanyikan pasti teksnya itu mengatakan hari lahirnya bangsa. Iya. Kan bukan negara Indonesia, apalagi warga negara Indonesia. Jadi negaranya kapan merdekanya? Warga negaranya kapan merdekanya? Karena baru bangsanya yang merdeka. Mas Justin mestinya paham kan antara negara itu apa, bangsa itu apa. Ya. Dan jelas-jelas di situ teksnya lagunya 17 Agustus hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, terus kita ambil contoh yang lainnya tentang proklamasi. Yang dinyatakan merdeka di situ siapa? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi bangsa. Jadi negara Indonesia kapan merdekanya? Ya itu monggo dijawab bareng-bareng kapan merdekanya. Memang ada negara Indonesia merdeka, semacam Declaration Day di Amerika, bahwa Amerika merdeka saat ini. Yang baru merdeka kan bangsanya sih. Negaranya kan belum, apalagi warga negaranya. Ini fakta yang sering kali kita lewatkan loh itu. Iya, iya sebetulnya hal-hal seperti ini ya apa namanya, apalagi generasi sekarang semakin tabu akan hal ini. Mungkin kalau menurut Bapak seperti apa? Apakah negaranya sudah merdeka atau belum? Kalau misalkan belum, hal apa yang membuat negara itu belum merdeka? Wah, aku nggak mau terpancing dengan pertanyaanmu yang seperti itu, karena ayo kita jawab bareng-bareng aja. Karena memang teksnya proklamasi semacam itu, dan yang ada di lagu 17 Agustus juga menceritakan yang semacam itu tadi. Dan saya sebagai orang awam nggak berhak untuk mengopinikan semacam itu. Yuk kita jawab bareng-bareng aja. Jadi sebetulnya yang merdeka itu apa? Jadi ini berbicara tentang kemerdekaan ya Pak ya. Kayaknya ada yang sengaja mancing. Ada Kita yang harus- sengaja mancing. Maka tak buka faktanya semacam itu kan. Kita harus perlu minum kopi lagi nih, karena ini bisa menghadirkan inspirasi. Setidaknya kita Iya. Indonesia kan ini Memang. apa di dalam pembukanya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, pertanyaanku kepada Mas Yonas ya. Terus bangsa Indonesia itu yang gimana sih? Memang. Ayo, aku tolong dijawab. Memang begini. Nanti setelah itu saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, bangsa Indonesia itu Tapi yang gimana? gini Pak, memang kalau kemerdekaan itu ya secara fisiknya sih belum semua kita yang hidup di negara tercinta ini belum semua merasakan kemerdekaan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena benar yang dibilang sama Bung Yonas tadi, bahwa kemerdekaan itu hanya milik oleh mereka yang punya kepentingan. Kenapa saya bilang? Maka saya ingin menambahkan Pak, bahwa kemerdekaan itu milik mereka, orang-orang yang ketamakan dalam mengambil hak rakyat. Ketamakan Pak. Kenapa saya bilang ini kan mereka merdeka untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Enggak, aku di luar orang politik yang bisa menjawab Maka pertanyaan semacam itu. ini asumsi saya nih Pak, ya karena kita ini kan masuk di era reformasi Pak, jadi kita berhak untuk memberikan. Iya. Tapi nggak bisa aku menjawab itu karena itu di luar apa ya, kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan itu. Cuman kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan cara bareng-bareng tadi. Jadi yang merdeka itu siapa? Berarti ini yang perlu kita kaji Iya. lagi ya Pak ya. Terus kita harus mencari tahu suku atau bangsa Indonesia tadi itu adanya di mana. Iya. Ya bangsa ini ya kita yang ada di sini Pak. Itu menurut saya Pak. Kita ini bangsa Pak. Ya udah, jadi Iya. jawabannya semacam itu. Kalau menurut saya bicara bangsa juga, misalkan kalau dikategorikan apa ya, bangsa Indonesia, apakah karena di dalam negara Republik Indonesia ini kan ada, misalkan ada yang orang mengatakan kami bangsa misalkan Papua, kami bangsa misalkan
NTT, bangsa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya begini, apakah kenapa dikatakan bangsa itu menjadi bangsa Indonesia sementara di dalamnya ada yang masih ada yang bilang kami bangsa-bangsa ini tadi? Ya memang seharusnya suku-suku bangsa tadi memang secara ras kita nggak bisa menghapuskannya begitu saja, karena memang itu keberadaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan tradisi setiap suku bangsa tadi bermacam-macam. Dan seharusnya keberadaan Indonesia, lahirnya Indonesia tadi untuk mengikat suku-suku bangsa yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan. Dan ada di dalam potret Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya semacam itu. Cuman sekarang implementasinya Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah dilakukan secara memasyarakat belum. Nah, itu kembali lagi. Kakak-kakak sendiri ini yang berhak untuk menjawabnya. Iya kan? Ya, kalau misalkan tadi apa namanya dari berbagai suku itu tadi atau bangsa, berbagai bangsa itu dari suku bangsa yang misalkan dari berbagai daerah itu tadi kan disatukan menjadi bangsa Indonesia. Tapi pertanyaan menariknya begini, apakah dari berbagai suku bangsa itu kebudayaannya itu sudah bangsa Indonesia ini yang mempersatukan bangsa-bangsa itu sudah menerapkan tidak untuk semua budaya-budaya dari berbagai bangsa-bangsa itu tadi bisa diterapkan begitu? Seharusnya itu kembali kepada kita semua, Kakak Yonas. Karena tradisi itu adalah harta milik kita. Kalau kita sendiri nggak menjaganya, habis. Jadi suku-suku bangsa tadi seyogyanya yang menjaga adat dan kemurnian daerahnya sendiri-sendiri. Jangan sampai kehilangan identitas kesuku bangsaannya. Karena yang kita namakan ini bangsa. Lalu kehilangan identitas kebangsaannya, nanti bangsa-bangsa yang lain yang masuk. Kan dulu keinginan Pancasila, keinginan kemerdekaan atau proklamasi itu sendiri kan kita bisa mewakili duduk bersama dalam katakanlah semacam PBB tadi. Ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Belanda. Terus bangsa Indonesia sendiri diwakili oleh bangsa Belanda, kan kita jealous waktu itu. Ya karena itulah kita menyatakan kemerdekaan agar kita bisa duduk dengan bangsa-bangsa yang ada. Jadi kita tahu identitas kebangsaan kita. Dari mana kita tahu identitas kebangsaan itu? Ya dari suku-suku bangsa yang ada di dalam Nusantara tadi dengan memelihara adat dan tradisinya sendiri-sendiri. Nah kalau itu sudah hilang, ya maka kita sudah bukan suku bangsa lagi. Jadi kita yang dijajah sama bangsa sendiri. Ya nanti Arabnya masuk ke Indonesia, Cinanya masuk ke Indonesia, bangsa-bangsa bule lagi masuk ke Indonesia, dan kita nggak berdaya lagi. Oke, asik Iya kan? sekali ini Pak. Ya, saya juga sedikit mengutip kata guru besar nih Pak. Ada guru besar yang mengatakan bahwa negara Indonesia itu tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Itu Pak, negara Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang dijajah oleh bangsa asing itu adalah Nusantara. Yang dijajah oleh bangsa asing itu adalah Nusantara. Artinya bangsa asing menjajah Nusantara ini di mana belum dibentuk dalam sebuah Tak luruskan lagi Mas ya. Tak luruskan lagi kalau malah yang jajah bangsa Indonesia itu lah negara kita sendiri Pak. Oh bukan, aku nggak sepaham semacam itu, karena sebetulnya kalau bangsa Indonesia dijajah apalagi sampai 350 tahun itu jelas sudah fakta sejarahnya berbeda kan. Usia bangsa kita nggak lebih daripada 75 tahun, iya kan? Terus kok bisa dijajah 35 tahun, dong lahir aja belum kok sudah dijajah. Jelas itu ada pembodohan. Terus kalau kita dijajah oleh bangsa lain, selama itu juga nggak mungkin, karena Belanda menjajah kita itu lebih tepatnya pada tahun setelah 45. Dan yang menjajah kita tepatnya siapa? VOC. VOC. Iya. VOC itu apa? Kartel kan? Kartel industri yang menjajah kita. Jangan-jangan karena saat ini kita juga dijajah oleh kartel-kartel industri tadi. Berarti makanya negara Indonesia ini sistem agrarianya hilang ya Pak ya? Ya karena memang yang menjajah kita itu mafia industri sih.
Sampai kendaraan bermotor pun kita ambil dari luar negeri. Padahal mereka sendiri mengambil bahan bakunya dari negara kita. Iya. Satu contoh kayak merek-merek ban aja. Semuanya produk Jerman kan. Tapi apakah Jerman punya kebun karet? Nggak ada, Pak. Nah ya itu. Jadi bahan mentahnya dari sini, dikembalikan lagi kita harus beli produk tadi. Sama halnya kayaknya kita tanam pisang lalu kita jual, kita beli pisang goreng. Iya. Semacam kasus-kasus yang lain yang nggak perlu tak sebutkan satu persatu namanya. Jadi memang sistem penjajahan yang ada di negara kita ini bukan dari negara lain, tapi dari industri, dari merek-merek dagang itu. Kalau kita mau buka sejarah, maka yang menjajah kita yang awal adalah VOC, dan VOC bukan nama negara kan. Itu bisa dibilang organisasi ya, Pak? Ya kartel dagang lah mas, gampang-gampangannya. Iya kan? Oke, baik. Sahabat Rana Krebah, tidak terasa saking asiknya kita berdiskusi, kita sharing-sharing. Kini waktu menunjukkan pukul 23.39. Ya. Berbagi ini tadi merupakan penutup apa yang disampaikan oleh sama Bapak tadi. Mungkin saya sedikit meminta arahan dari Bapak, harapan dari Bapak, karena diskusinya tadi terkait dengan kebudayaan yang mencakupi sektor pendidikan. Kira-kira harapannya Bapak gimana nih untuk negara kita, untuk bangsa kita ini terkait dengan kebudayaan ini, Pak? Ya paling enggak tradisi atau budaya yang ribuan tahun diciptakan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, yang melalui proses dan konsep yang begitu rapi hingga sampai akhirnya kita disebut manusia yang beradab, menjaga sopan santun, menjaga perilaku kita terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap suku yang lainnya juga. Paling minim itu dipelihara lah. Terus belum lagi kekayaan-kekayaan yang diwariskan oleh mereka melalui benda-benda yang ada, mulai dari yang kita pakai sebagai busana, kain dan sebagainya, sebagai pakaian adat. Ya dijagalah. Karena kalau itu sampai kehilangan identitas semacam itu, bahaya. Nanti bangsa lain juga akan melebur, aku sama-sama manusia dengan mulut. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Andi Santoso. Kalau menurut saya nih, Bapak Andi ini orang yang memiliki literatur yang sangat luar biasa sekali, sehingga semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sahabat setia dari Rana Krebah. Tetapi saya minta jangan lupa kalau ada masukan, komen, subscribe, tentu share juga ya, agar teman-teman kita yang lain tidak ketinggalan akan informasi yang menarik ini. Oke, Bung Yonas, gimana harapannya di balik berbagi cerita ini tadi? Oke, menurut saya ini penutup ya. Hal-hal seperti ini kita perlu memperbanyak diskusi, karena generasi muda sekarang masih banyak hal-hal yang kita belum ketahui. Lebih khusus terkait budaya-budaya kita yang dibentuk oleh nenek moyang kita dari dulu. Mungkin itu sih. Kalau menurut saya itu memang kebudayaan itu sangat penting sekali, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Andi tadi. Jadi intinya itu kita harus pelihara, sehingga kita itu tidak bisa dijajah dari bangsa manapun. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak, terima kasih semua. Salam sejahtera, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi. Selalu hidup kan Rana Krebah ya. Iya, Rana siap Krebah Bapak. Jaya.